Tes 1, 2, 3. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Jagat Rifatul Istiwa, dan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis mikrotik dan apa saja arsitekturnya dan bagaimana cara memilih arsitekturnya dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi di mikrotik sendiri jenis-jenisnya sangat banyak. Nah, contoh seperti yang bisa kita lihat gambar di sini. Ini adalah contoh gambar mikrotik yang kita bilang mikrotik yang versi ecek-eceknya lah. Ini harganya sekitar 600.000 rupiah, yaitu yang mana sih namanya half light. Jadi ini half light ini udah berisikan BGP dan seluruhnya karena emang didesain untuk belajar. Jadi teman-teman kalau mau belajar mikrotik kita beli yang half light seperti ini. Namun bagaimana cara kita lebih mengenal tentang mikrotik ini, jenis-jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan detail di video ini. Stay tune. Pertama, di mikrotik router OS. Apa itu router OS? Jadi router OS ini kita bisa bilang software yang ada di dalam mikrotik router board. Apa itu? Misalnya ini. Ini software, ada hardware. Seperti laptop. Laptop tuh software kita bilang Windows. Atau contoh laptop saya nih Lenovo. Software Windows dan juga hardware-nya adalah Lenovo sendiri. Sama seperti mikrotik. Mikrotik router board-nya, hardware ini. Isinya adalah router OS tadi, mikrotik router OS. Jadi penjelasannya, software OS yang dapat dalam router. Ya, betul sekali. Dan juga tidak bisa untuk menggunakan sebuah OS tersedia dalam router, namun tidak bisa terus kita tidak hanya bisa untuk menggunakan sebuah router, namun juga bisa untuk melakukan konfigurasi router tanpa memiliki router board. Nah, betul sekali. Jadi jika kita misalkan mikrotik apapun yang ada di router apapun yang ada di mikrotik tidak affordable buat kita, ataupun kita masih belum bisa buat beli alat-alatnya itu, kita bisa mengaplikasikan router OS tersebut dalam simulator. Nah, itu keuntungannya. Jadi contohnya saya kalau belajar mikrotik, saya cuma butuh GNS3 ataupun FVNG ataupun Pinet. Jadi saya tinggal cari di Google router OS mikrotik, terus saya bakal download iconnya, bakal saya pakai di website. Saya bakal konfigurasi alat PNG, cuman pas diklik itu kebuka alatnya. Jadi kita kayak main game aja di laptop, tapi sebenarnya kita lagi belajar menggunakan mengaplikasikan router OS mikrotik yang benar-benar seperti bahkan bisa bilang seperti real ternyatanya. Itu router OS. Anggaplah kalau misalkan ada laptop, ada Windows saja, ada Windows, kalau ada Mac OS, ada MacBook, ada Mac OS, ada laptop biasa, ada laptop Lenovo, ada Windows. Sama seperti mikrotik. Mikrotik ada router boardnya, ada router OS-nya seperti itu. Lalu ada router board yang seperti saya bilang tadi, router board itu adalah alat kerasnya. Jadi router OS-nya anggaplah otaknya. Kalau router board-nya adalah badannya. Jadi kalau misalkan router boardnya otaknya OP nih, otak router OS-nya tingkat tinggi, ada high end, udah mantap lah. Apa router board HP kecil begini? Nah, sama aja bohong dong, bener gak? Nah, kalau misalkan kita mau jadi ibaratnya kalau ada router board juga saling melengkapi lah. Ada router board, gak ada router OS percuma. Cuma alat kosongan biasa, alat sampah. Cuman kalau ada router OS, gak ada router board, sama seperti otak biasa aja. Cuman bisa kita pakai, bisa kita pelajari, cuman pasti bisa kita pelajari. Gak pernah ada software gak kalau gak bakal ada hardware kalau nggak ada software. Gak bakal ada software gak bakal bisa pakai kalau nggak ada hardware. Jadi saling melengkapi. Jadi routerboard ini ada bermacam-macam ya. Didesain dari yang low end hingga ke high end. Sama seperti HP kita. Ada Samsung J2 Prime yang jadul banget, yang low end. Ada Samsung S23 Ultra yang sangat OP sekali sekarang. Yang high end lah. Ada juga laptop yang low end seperti Dell Latitude yang 4 kiloan yang kayak gas LPG. Ada juga laptop Dell yang Xeon yang pakai menggunakan prosesor Xeon yang harganya 100 juta. Sama seperti itu routerboard. Ada yang low end 600.000 seperti ini, ada juga yang high end 100 juta seperti ini. Mikrotik most expensive router. Cari kan, kita cari pelan, cari sini. Lebih lama ya, nge-lag. Ya gitulah, whatever. Ntar kita buka. Habis itu ya begitulah. Intinya sebenarnya jenis mikrotik ya cuma dua. Jenis mikrotik itu ada OS dan juga motherboard, atau kita bisa bilangnya software dan juga hardware-nya. Nah, ini dia.
Mikrotik router termahal, OP ya. Kalau ini kan kecil ecek-ecek, ini OP. Kelihatannya mantap, gede, gede dan juga mahal. Nah ini, harga mikrotik router ini yang udah sekelas enterprise atau perusahaan tuh ini 200 juta, 60 juta, 45 juta. Cuman apa kelebihan mikrotik dibanding Cisco? Dia routernya walaupun high end dia masih sekelas murah, gak kayak Cisco. Cisco tuh kalau udah high low endnya, mid endnya aja udah sekelas eh, router pertahanannya 100 juta. Kalau mau yang high end 1 miliar, pakai mahal. Yang makanya tuh bisa Google dan lain-lain. Lalu arsitektur terboard. Nah, ini dia nih cara. Jadi router ini tuh punya arsitekturnya dan juga biasanya yang memperhatikan nih biasanya orang-orang marketing mikrotik sendiri ataupun engineer tingkat tingginya. Jadi anggaplah gini, kalau Mipsel ini yang little endian, little yang kecil lah, pokoknya router terkecil kayak Uplite ini biasanya Mipsel, little endian ataupun kita bisa bilangnya router berkecil lah kayak yang pakai isinya banyak, cuman router buat 100 bisa sampai 550 doang, 500 ini. Ada juga yang router OS Maps, ini kan misalnya ini Maps ataupun Mips B, Big Endian. Biasanya ini pakai router yang lumayan mantap lah. Ada juga mikrotik router PowerPC yang pakai sama router board 300, 600 sampai 1000 lah. Habis itu ada router OX X86 yang mana PC dipakai untuk simulator biasanya. Simulator bisa cuman ini. Nah, buat Intel AMD, PC dan router board 230 bisa kita pakai. Ada MPLS test ataupun MIPS B, PPC atau 60 atau 8. Isinya itu adalah ada MPLS yang ada multi protokol label switching super improvement. Jadi kita bisa pakai MPLS ini. Ada routine test juga yang berisikan MIPS B dan PPC X86. Bisa kita pakai, ada banyak routine protokol sini, ada RIP, OSPF, PGP dan lain-lain. Ini ada penjelasan tingkat tentang MIPS ya. MIPS itu adalah microprocessor without interlock permanent stage, yang dimana itu prosesornya punya mikrotik lah. Jadi dikembangkan MIPS dan itu MIPSel. Jadi itu yang ngembangin MIPS. Sekian tentang arsitektur router board. Tidak perlu diambil pusing, cukup dihafalin karena yang begini-begini biasanya muncul di ujian MTCNA kayak MIPSel itu berapa router board yang support kayak 1100, 100 dan 500. Kalau MIPS itu berapa 400, kalau misalkan PowerPC berapa 230, harus dihafalin. Kalau kita semakin banyak ilmu, semakin pintar juga kita. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya Jangan Arif Khatulistiwa. Terima kasih telah mendengarkan ceramah singkat kultum saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.